Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2197-2200. Yang disebut tinju bayangan tidak lebih dari sekadar seperangkat keterampilan bela diri. Selain itu, seperangkat seni bela diri ini juga merupakan komoditas yang menjual daging anjing dengan kepala domba. Meskipun disebut tinju bayangan, sebenarnya ia pandai menggunakan metode tubuh. Dengan metode tubuh hantu sebagai godaan, melumpuhkan penglihatan lawan, sehingga mencapai efek satu pukulan. Atas bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang tiba-tiba muncul di atas ring, para penonton di tribun pada dasarnya tercengang. Setelah menonton pertarungan begitu lama, mereka belum pernah melihat petinju dengan penampilan yang tidak biasa seperti itu. Untuk sesaat, suasana hati yang tidak nyaman dan gugup di antara para penonton mulai menyebar. Namun, seperti kata pepatah lama, para ahli memperhatikan jalannya dan orang awam memperhatikan kegembiraan. Yang disebut tinju bayangan yang digunakan oleh pengurus rumah tangga tampaknya penuh dengan momentum dan cukup mengerikan, tetapi sejujurnya, itu tidak memiliki kekuatan. Setidaknya seperti itulah penampilan Tugang di atas panggung. Adapun Kevin Ye, yang duduk di kotak 5, dia bahkan tidak repot-repot mengangkat matanya. Dia baru saja memberikan penilaian 4 kata, Huakuan Xiu Jiao. Dengan kerlipan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di atas ring, Tugang tampak dikelilingi oleh pengurus rumah tangga. Begitu sosok seperti kilat itu terungkap, orang-orang terpesona dan tidak dapat membedakan yang asli dari yang palsu. Pada saat yang sama, serangan nyata mencari pengurus rumah tangga juga dimulai. Tugang melihat bahwa kaki pengurus rumah tangga itu tampak diolesi minyak. Bentuk tubuhnya berputar di sekelilingnya 2 kali, dan kemudian tinju, telapak tangan, dan kakinya pada dasarnya terangsang pada saat yang sama. Di mata orang lain, seolah-olah ada 7 atau 8 pengurus rumah tangga yang memukuli Tugang. Awalnya, Tugang tidak ingin terus mengganggu pengurus rumah tangga itu. Berdiri di atas panggung, dia berpura-pura bingung. Bang bang bang. Tinju, telapak tangan, dan kaki pengurus rumah tangga itu, mereka memukul Tugang satu demi satu di hadapan semua orang. Tetapi segera, bahkan pengurus rumah tangga itu sendiri tidak dapat mempercayai kejadian itu terjadi. Dengan 3 jurusnya, Tugang, Dewa Kematian, terbang ke atas panggung, seolah-olah dia telah dipukuli habis-habisan oleh kekuatan dahsyat pengurus rumah tangga itu. Terlebih lagi, tubuh besar Tugang tidak hanya terbang terbalik, tetapi juga menghantam sangkar besi di keempat sisi panggung, dan kemudian sangkar itu hancur oleh kekuatan dahsyat itu, dan tubuh Tugang jatuh dengan keras di bawah panggung di atas sangkar itu. Tentu saja, wajar saja untuk melakukan seluruh pertunjukan. Untuk menunjukkan bahwa dia terluka parah, Tugang memuntahkan seteguk darah di tempat. Setelah gemetar cukup lama, tubuh Tugang bangkit lagi dari tanah, lalu berkata kepada pencari di atas ring, Anda menang. Saya yakin saya bisa bertemu dengan ahli seperti Anda di Linhai. Sambil berkata, Tugang tidak berbalik dan pergi, meninggalkan seluruh penonton tercengang dan bingung, juga mencari pengurus rumah tangga di atas ring. Sebenarnya, dia lebih tahu daripada siapapun yang mencari pengurus rumah tangga. Dengan kekuatan yang baru saja ditunjukkan Tugang, bahkan jika dia bisa mengejutkannya dengan memukulnya secara tiba-tiba, dia tidak akan pernah bisa langsung menerbangkannya. Apalagi kekuatan cadangan itu bisa menghancurkan sangkar besi padat di sekitar ring. Berdiri di atas panggung dengan bodoh, mencari pengurus rumah tangga adalah tatapan aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa yang terjadi pada orang itu tadi. Namun, sebelum mencari pengurus rumah tangga untuk mencari tahu alasannya, para pemakan melon di tribun itu berhenti bekerja. Setelah beristirahat sejenak, teriakan marah tiba-tiba melonjak seperti air pasang. Kematian, kau pengecut, kau kembali padaku, teruslah berjuang, teruslah berjuang. Uang hasil jerih payahku, uang hasil jerih payahku. Kematian, kau pembohong besar, kau kembalikan uang hasil jerih payahku. Menangis, melolong, putus asa, tiba-tiba, emosi negatif semacam ini memenuhi seluruh lapangan tinju. Beberapa orang bahkan pergi berkelompok untuk mencari masalah dengan kematian, dan ada banyak yang berteriak padanya untuk membunuhnya. Sambil menatap dingin ke arah ring tinju yang hendak membuat kerusuhan, Kevin Ye yang berada di dalam ring tinju nomor 5 hanya menunjukkan senyum yang menyedihkan. Haha, sifat manusia, ini adalah sifat manusia. Serakah, bodoh, sepanjang hari berpikir untuk mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma, mencari pahala untuk diri sendiri, mencari dosa untuk orang lain. Sungguh menyedihkan. Sementara Kevin Ye berkata, dia mendongak ke arah Tugang, yang telah kembali ke dalam ring tinju, dan dengan hormat berdiri di sampingnya. Dia berkata sambil tersenyum, hari ini sulit bagimu. Tugang dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, merupakan suatu kehormatan bagiku untuk bermain untuk Ye Xuai. Tanpa Ye Xuai, tidak akan ada saudara hari ini.
Atas sanjungan Tugang, Kevin Ye tidak terlalu memperdulikannya. Saat ini, dia hanya menatap ring bawah tanah dengan dingin dan menatap orang-orang yang gelisah itu. Setelah setengah suara, sudut mulutnya terangkat dan berkata, "Haha, aku sudah bermain sepanjang sore dan aku sedikit lelah. Sudah waktunya untuk memberi mereka beberapa pertanyaan serius." Melihat mata Kevin Ye yang tiba-tiba menyipit, Nindi Sue di satu sisi tahu bahwa dia, pria di sebelahnya, takut menemukan orang di balik klub dan perlahan-lahan tenang. Namun, bukan orang lain yang paling gugup dan takut dengan kerusuhan yang tiba-tiba, tetapi Feng Yuansheng, yang bertanggung jawab atas ring. Pada saat dia melihat hasil kompetisi, Feng Yuansheng tahu bahwa hidupnya telah hancur. Lututnya sedikit gemetar. Sekarang Feng Yuansheng berlutut di kantornya seperti genangan lumpur, di depan Pang Wenliang. Sekarang suaranya mulai bergetar, "Tua, bos, aku." Saat ini, Feng Yuansheng ingin menjelaskan sesuatu, tetapi dia tidak punya cara untuk menjelaskannya. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan bersiap untuk menanggung kemarahan dari bosnya. "Kamu ini apa? Bukankah kamu sangat baik? Bukankah kamu berjanji tidak akan kehilangan muka dalam hal apapun? Sekarang bagaimana? Lao Su ada di dalam dan kehilangan muka. Itu 25 miliar. Itu 25 miliar. Aku akan memberimu 3 hari. Kamu dapat menemukan cara untuk menyeka pantatmu." Bahkan untuk Pang Wenliang, itu adalah hal yang sangat sulit, belum lagi Feng Yuansheng. Melihat penampilan Pang Wenliang yang tidak terhormat, Feng Yuansheng ketakutan. Dia bergegas ke sisi Pang Wenliang, meraih celana panjang Pang Wenliang dan memohon, "Bos, aku salah. Aku tahu aku salah. Kamu bantu aku, bos." Untuk benda ini yang tergeletak di tanah seperti anjing, Pang Wenliang terlalu malas untuk melihatnya saat ini, dan menendangnya ke tanah. Tetapi Feng Yuansheng tidak menyerah dan merangkak ke Longye lagi, Tuan Long, Anda dapat melihat bahwa saya tidak memiliki jasa atau kerja keras dalam beberapa tahun ini. Anda dapat membantu saya berbicara. Namun, ketika Feng Yuansheng memohon kepada ayah dan anak itu di kantor, pintu kantor itu ditendang terbuka dengan suara gemuruh. Kemudian suara pengurus rumah tangga yang bersemangat datang langsung, "Tuan Pang, sudah waktunya bagi Anda untuk memenuhi janji Anda." Bab 2198. Dapat dikatakan bahwa penyusupan pengurus rumah tangga secara langsung memutus kehidupan Feng Yuansheng. Sama sekali tidak mungkin bagi Pang Wenliang untuk menemukan kasih sayang di depan orang luar. Lagi pula, jika Feng Yuansheng diberi bantuan saat ini, Pang Wenliang tidak hanya kehilangan mukanya, tetapi juga sejumlah besar uang. Bahkan jika Pang telah berbisnis selama 10 atau 8 tahun, dia tidak akan mengumpulkan begitu banyak kekayaan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, Pang Wenliang hanya dapat melemparkan pot hitam besar ini kepada Feng Yuansheng, dan nasib dan hasil akhir Feng Yuansheng pasti akan tragis. Saat ini, mencari pengurus rumah tangga adalah menang dan kembali. Tidak peduli dalam hal mentalitas atau momentum, itu tidak sama dengan itu. Yang tidak dia duga adalah dia bertemu Feng Yuansheng yang merangkak di tanah seperti anjing begitu dia memasuki pintu. Dia ingin langsung mengompol. Bagi pria kecil ini yang berani menghadapi dirinya sendiri dan menetapkan seperangkat aturan untuk dirinya sendiri, mencari pengurus rumah tangga secara alami tidak bahagia di hatinya. Melihat pemandangan di depannya, dia bahkan lebih kecewa sambil tersenyum. "Oh, bukankah ini Tuan Feng?" Feng Zonggang tidak berjanji untuk menjadi pemberani dan tidak kenal takut. Bagaimana dia bisa berbaring di tanah dalam sekejap mata? "Ayo pergi." Saat dia berkata demikian, mencari pengurus rumah tangga itu tidak sopan dan menendang Feng Yuansheng di tengah jalan. Meskipun kaki ini tidak memiliki kekuatan apapun, itu tetap membuat Feng Yuansheng merasa sakit dan menjerit. Tentu saja, sekarang tujuan mencari pengurus rumah tangga bukanlah Feng Yuansheng. Lagi pula, Feng Yuansheng tidak memiliki level itu. Setelah menendang Feng Yuansheng keluar, mencari pengurus rumah tangga dan bawahannya Li Zong langsung menuju Pang Wenliang, yang wajahnya sangat biru. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Pang, Anda harus melihat dengan jelas apa yang terjadi di atas ring. Saya memenangkan permainan. Tolong penuhi janji Anda." Menghadapi mencari pengurus rumah tangga yang mengesankan, Pang Wenliang berkata tanpa daya, "Baiklah, saya akan pergi bersama Anda untuk mendapatkan seseorang." Setelah mengatakan itu, Pang Wenliang segera bangkit dan bersiap untuk memulai. Saat itu, pengurus rumah tangga menjabat tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Pang, saya khawatir Anda salah memahami maksud saya. Kami sudah berbicara sebelumnya. Jika Anda kalah, Anda harus menyetujui semua tuntutan saya. Terlalu kekanak-kanakan bagi Tuan Pang untuk mengambil orang." Melihat pengurus rumah tangga itu tidak mau menyerah, wajah Pang Wenliang menjadi jelek dan berkata, "Apa yang ingin Anda lakukan dengan pengurus rumah tangga itu?" Pengurus rumah tangga itu tampaknya sudah lama bersiap.
Ia berkata, pertama, saya memenangkan kompetisi ini, dan saya ingin meminta Tuan Pang untuk memberikan saya uang yang saya menangkan sesuai dengan peraturan. Kedua, Tuan Pang harus keluar dan mengambil anak laki-laki di kotak nomor 5. Ketiga, Tuan muda keluarga saya juga ada di klub Anda. Jadi saya harap Tuan Pang dapat mengunjungi rumah sakit secara langsung dan meminta maaf. Ketiga permintaan pengurus rumah tangga ini hampir masuk akal, tidak memiliki makna mulut besar singa. Untuk permintaan seperti itu, Pang Wenliang tidak dapat menyerang meskipun ia menahan napas. Setelah memikirkannya, Pang Wenliang tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, mengurus rumah tangga, selain yang meminta maaf, yang lainnya mudah dibicarakan. Jelas, Pang Wenliang mengemukakan inti permasalahannya di permukaan terlebih dahulu. Bagaimanapun, tidak mungkin Pang pergi ke wilayah Jinwei untuk meminta maaf. Bagaimanapun, itu bukan tempatnya sendiri. Jika terjadi kesalahan apapun dari orang-orang ini, ia tidak akan punya tempat untuk lari. Untuk kesimpulan akhir Pang Wenliang, pengurus rumah tangga itu menggertakkan giginya, dan matanya mengembara sebentar sebelum mengangguk tak berdaya. Meskipun pengurus rumah tangga itu tidak puas dengan sikap Pang Wenliang, dia bukanlah orang yang memiliki keputusan akhir. Jika kedua belah pihak saling mencabik wajah mereka, dan kemudian kekuatan di belakang Pang Wenliang terlibat, sangat sulit untuk menemukan pengurus rumah tangga itu. Lebih baik mengambilnya sesegera mungkin. Melihat bahwa pengurus rumah tangga itu setuju dengan kata-katanya, Pang Wenliang merasa lega. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata kepada harimau di sampingnya, sampaikan perintahku, pertandingan tinju hari ini sudah berakhir, tutup lapangan, dan bersihkan semua pinggirannya. Dan, kumpulkan para penembak dan kelilingi lantai 2. Aku akan menemui orang-orang tua di kota-kota itu secara langsung hari ini. Baik, bos. Aku akan mengurusnya. Dengan cara yang bersih, acara publik bukanlah hal yang populer untuk dilakukan. Pang Wenliang dapat dianggap benar dan pantas. Tidak dapat terlihat di depan umum. Bagaimanapun, orang banyak bersemangat untuk datang ke tempat terbuka yang besar. Saya harus mengatakan bahwa pembantu rumah tangga tidak sebaik Pang Wenliang. Setelah perintah, mata Pang Wenliang tiba-tiba tertuju pada Feng Yuansheng, yang sedang berlutut di tanah. Mengapa kamu berlutut? Bangunlah untukku. Kamu akan pergi denganku nanti. Jika kamu dapat membujuk orang-orang tua di dalam kotak untuk membayarnya, kamu masih memiliki cara untuk hidup. Jika mereka harus mempertahankan taruhan besar ini, kamu dapat meminta keberuntunganmu sendiri. Bagaimanapun, aku tidak akan membayarmu. Apakah sudah jelas? Mendengar kata-kata Pang Wenliang, Feng Yuansheng melihat secercah harapan. Pada saat itu, Feng Yuansheng bersujud kepada Pang Wenliang, terima kasih, saya akan mencoba yang terbaik, saya akan mencoba yang terbaik. Harus dikatakan bahwa Pang Wenliang masih memiliki sedikit kasih sayang terhadap Feng Yuansheng. Selain itu, sebagian besar taruhannya terkonsentrasi di dalam kotak. Jika orang-orang di dalam kotak itu dapat bersantai, Feng Yuansheng akan memiliki cara untuk hidup. Selain itu, merupakan hal yang baik bagi Pang Wenliang untuk kembali ke cara semula dari taruhan besar itu. Bagaimanapun, orang-orang di dalam kotak itu seharusnya tidak terprovokasi sejauh mungkin. Setelah beberapa saat, tubuh harimau muncul di kantor lagi. Bos, semuanya sudah beres. Sekarang semua orang di atas ring kecuali kotak itu adalah orang-orang kita. Pang Wenliang mengangguk dan terus bertanya, di mana anak laki-laki di kotak 5? Dia tidak lolos begitu saja. Tidak, dia sudah berada di dalam kotak, dia tidak akan pergi kemanapun. Itu bagus. Sambil mengangguk, mata Pang Wenliang kembali menatap ke arah pengurus rumah tangga, tolong cari pengurus rumah tangga. Saat ini, mencari pengurus rumah tangga tidaklah sopan. Dia berjalan keluar dari kantor Feng Yuansheng. Tak lama kemudian, sekelompok orang seperti itu dengan cara seperti ini membunuh ring tinju di lantai 2 di luar kotak 5. Harus dikatakan bahwa Pang Wenliang cukup berhati-hati. Dia membawa lebih dari 20 penembak untuk mengepung kotak 5 kali ini. Selain itu, dia juga mencari pengurus rumah tangga dan seni bela diri alam gajah naga seperti Husi. Menurut pendapat Pang Wenliang, tidak peduli seberapa buruk kotak itu, karakternya akan hancur hari ini. Namun, ketika sekelompok orang seperti itu bergegas ke pintu kotak 5 dan hendak mendobrak pintu, suara malas dari kotak itu tiba-tiba menutupi seluruh ring. Akhirnya, aku sudah lama menunggumu. Bab 2199. Di kotak kelima, suara ejekan dan olok-olok mengejutkan semua orang di luar kotak. Pada saat ini, tidak seorang pun akan mengira bahwa orang-orang di dalam kotak itu tampaknya telah menyadari bahaya yang mendekat, dan dia benar-benar berani duduk dan menunggu bahaya itu mendekat. Namun, mendengarkan tawa aneh dari kotak itu memenuhi seluruh ring, ekspresi Husi yang berdiri di belakang Pang Wenliang dan mencari pengurus rumah tangga, yang telah membuat kagum, mulai menegang dan aneh. Bos, suara orang-orang di dalam kotak ini kuat dan hebat. Saya khawatir dia seorang ahli. Dekat dengan telinga Pang Wenliang, Husi berbisik.
Pengurus rumah tangga di satu sisi juga menyipitkan matanya dan berkata dengan muram, ternyata dia masih seorang pejuang. Tidak heran dia berani bersikap sombong. Namun, Pang Wenliang tidak peduli dengan Huzi dan mencari pengurus rumah tangga. Dia mendengus dingin dan melirik ke arah kelompok penembak elit di belakangnya dan berkata, bagaimana dengan Tuan? Dengan begitu banyak orang dan begitu banyak senjata, apakah dia masih bisa masuk surga? Setelah itu, Pang Wenliang melambaikan tangannya dan berkata, cepat masuk. Namun, Pang Wenliang hari ini tidak peduli. Di bawah tangan komandan, kelompok penembak akan bergegas masuk. Pada saat ini, sekelompok orang di sisi kiri kotak 5 bergegas untuk hentikan. Pang Wenliang dan yang lainnya segera menoleh. Saat itu, dia melihat Su Yuming, Lu Ziqiang dan Leng Yan bergegas maju dengan pengawal dan penjaga mereka sendiri. Su Yuming hari ini memimpin, wajahnya penuh amarah dan ketakutan, dan Lu Ziqiang mengikuti dari belakang. Harus dikatakan bahwa orang-orang besar yang keluar dari kotak masih relatif kuat di dunia sekuler. Pengawal di belakang kelima orang ini dapat dibandingkan dengan yang dibawa oleh Pang Wenliang. Berhenti, apa yang akan kamu lakukan? Feng Yuansheng, apa yang ingin kamu lakukan di siang bolong? Su Yuming berdiri di depan kerumunan, penuh dengan pertanyaan dan gumaman kepada Feng Yuansheng di kerumunan. Saat ini, di mana Feng Yuansheng bisa bicara? Namun, dia tidak berani menyinggung Su Yuming. Lagi pula, dia masih berharap Su Yuming dapat mempertaruhkan kudanya sendiri. Oleh karena itu, Feng Yuansheng sangat malu sehingga dia tergagap, kami. Mengenai penampilan Feng Yuansheng yang tersandung dan tersandung, hati Pang Wenliang menyala. Di depannya, Feng Ziliang dan yang lainnya berdiri di sampingnya. Pang Wenliang masih saat ini, dan dia memiliki postur untuk melawan Su Yuming. Sambil tersenyum, Pang Wenliang berkata, Anda adalah Tuan Su di kotak pertama. Halo, saya Pang Wenliang, pemilik klub ini. Mendengar pria parubaya itu memperkenalkan dirinya, Su Yuming tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah ke arah Pang Wenliang. Namun, Pang Wenliang melanjutkan, Tuan Su, kalian semua ada di sini. Pang sekarang sedang menyelesaikan beberapa urusan pribadi di klubnya sendiri. Itu bukan urusanmu. Tolong jangan ikut campur. Untuk memberi Pang sedikit muka. Meskipun Su Yuming tahu bahwa pria di kotak 5 ingin memindahkan pemilik klub, dia tidak menyangka bahwa Pang Wenliang berani bertindak begitu berani di depannya. Su Yuming tahu lebih banyak tentang teror di dalam kotak daripada siapapun. Belum lagi ubi jalar busuk dan telur busuk di depan kita ini. Bahkan keluarga emas di masa kejayaannya tidak dipukuli sampai hancur dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Namun, beberapa informasi orang dalam jelas, tetapi Su Yuming masih harus menunjukkan sikapnya. Selain itu, ada kesempatan bagus untuk tampil di depan orang di dalam. Su Yuming tidak bisa melepaskannya. Pada saat ini, mata tua Su Yuming hanya menatap Pang Wenliang, lalu mencibir, berikan wajahmu. Haha, aku khawatir Bos Pang tidak memiliki wajah sebesar itu hari ini. Pada saat yang sama, Lu Ziqiang juga berkata, Bos Pang, jika kamu memiliki pemahaman yang baik hari ini, sebaiknya kamu kembali kepadaku. Kalau tidak, aku akan terkenal karena keluarga Lu dan keluarga Su di Huyang. Aku akan melihat apakah klub kecilmu dapat menahan amarah keluargaku. Seperti yang dikatakan Lu Ziqiang, dia melirik Su Yuming di sekitarnya, dan dengan puas bergumam dalam hatinya, Saudara Su, kesempatan pertunjukan yang begitu bagus tidak dapat membiarkanmu mencuri perhatian sendirian. Bagi Su Yuming dan Lu Ziqiang, Pang Wenliang tidak siap. Meskipun Pang Wenliang ingin datang ke kotak 5, meskipun dia memiliki beberapa kontak dengan Su Yuming dan Lu Ziqiang, dia tidak akan membiarkan mereka mengambil risiko mencabik-cabik wajah mereka dan mencampuri urusan mereka sendiri. Namun kenyataan di luar dugaan Pang Wenliang. Jelas, Su Yuming dan Lu Ziqiang sama sekali tidak takut untuk mencabik wajah Pang Wenliang, atau lebih tepatnya, Pang Wenliang tidak memiliki wajah di mata mereka. Menghadapi penghalang kuat dari dua orang di depannya, wajah Pang Wenliang langsung menunjukkan sedikit rasa malu. Namun saat ini, pengurus rumah tangga, yang telah lama terdiam, tidak dapat duduk diam. Dengan wajah dingin, dia berkata kepada Pang Wenliang, Tuan Pang, ini hanyalah sekelompok semut biasa. Tidak perlu mendengarkan suara mereka. Jika Tuan Pang khawatir, saya akan mengurus orang-orang tua ini untuk Anda. Saat ini, mencari pengurus rumah tangga tidak peduli apa yang terkenal dari keluarga Huyang Su. Bagaimanapun, di matanya, mereka hanyalah beberapa keluarga kelas 2, bahkan seorang kultivator tidak berniat berteriak. Itu hanya senyuman lebar. Namun, perkataan pengurus rumah tangga itu justru membuat wajah Su Yuming sedikit bergetar untuk beberapa saat, jelas saat ini Su Yuming benar-benar sedikit marah. Melihat pengurus rumah tangga itu dengan dingin, Su Yuming memanggilnya dengan namanya dan berkata, Sun Xing, dasar bajingan, berpura-pura menjadi serigala berekor besar di depan lelaki tua itu. Kamu tidak buang air kecil dan mengurus dirimu sendiri. Kamu hanyalah seekor anjing dari keluarga Jin Wei.
Bahkan jika He Zongyuan, tuanmu, ada di sini, dia tidak berani berbicara kepadaku seperti ini. Aku pikir kamu benar-benar sudah lelah. Seruan marah Su Yuming benar-benar memainkan peran penting. Bagaimanapun, dia dapat memanggil namanya sendiri secara langsung, dan dapat dengan akurat memberitahu asal-usulnya dan nama pemiliknya, yang tidak terduga untuk mencari pengurus rumah tangga. Saat ini, pengurus rumah tangga itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah ke arah Su Yuming lagi. Namun, aku tidak dapat mengingat Su Yuming dalam ingatan mencari pengurus rumah tangga itu. Ketika kedua belah pihak di luar kotak itu memasuki jalan buntu, suara Kevin Ye terdengar lagi, baiklah, baiklah, jangan bersuara. Aku sudah minum 2 gelas anggur, dan kalian masih saja bertengkar soal air. Sungguh membosankan. Kemudian nada suara Kevin Ye di dalam kotak itu tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan nada memerintah, Su Yuming, Lu Ziqiang, kalian berdua mundur ke satu sisi. Sekarang seseorang ingin mati hari ini, aku akan melakukannya untuknya. Mendengar instruksi Kevin Ye, Su Yuming dan Lu Ziqiang tidak berani untuk tidak patuh, jadi mereka harus membungkuk dengan hormat dan mundur ke satu sisi, ya. Bab 2200. Bagi Su Yuming dan Lu Ziqiang, sikap kedua orang ini, Pang Wenliang saat ini adalah wajah yang tidak dapat dipahami. Bagaimanapun, kedua lelaki tua itu sangat tangguh sedetik yang lalu, dan mereka tidak menempatkan pengurus rumah tangga dan dirinya sendiri di mata keluarga Jin Wei He. Kemudian sedetik kemudian, ketika pemuda di dalam kotak itu membuka mulutnya lagi, kedua orang itu tidak konvensional. Mereka berdiri di samping dengan patuh. Terlebih lagi, mereka lebih patuh daripada 2 anjing peliharaan. Melihat pemandangan ini, Pang Wenliang harus mulai ragu dan waspada. Siapakah pemuda misterius di kotak 5? Mungkinkah energinya lebih besar daripada keluarga lain, tetapi juga menakutkan? Namun, ketika Pang Wenliang berpikir dan mengira ada yang salah, pengurus rumah tangga tidak peduli dengan mereka, dan dengan bawahannya Li Zong, dia langsung menendang pintu kotak itu hingga terbuka. Raungan itu begitu keras sehingga mengejutkan semua orang yang hadir. Tetapi saat ini, Su Yuming dan Lu Ziqiang tersenyum buruk, wajah penuh terlihat bagus bermain. Terlebih lagi, kedua rubah tua yang licik ini juga tahu dengan jelas bahwa mencari pengurus rumah tangga akan langsung menghancurkan vitalitasnya. Namun, ketika mencari pengurus rumah tangga untuk membawa orang ke dalam kotak, ada seorang sosok besar yang penuh dengan semangat membunuh berdiri di pintu kotak. Hampir semua orang yang hadir mengenal pria hebat ini, terutama Feng Yuansheng, yang begitu mengenalnya sehingga dia tidak bisa lebih mengenalnya lagi. Apakah itu kamu? Saat ini, mencari pengurus rumah tangga juga tampak terkejut dan aneh, matanya naik turun ini baru saja berada di atas ring pada pertarungan dengan orangnya sendiri. Namun, ekspresi mencari pengurus rumah tangga segera menunjukkan jejak penampilan aslinya, dan bersenandung dengan dingin, tidak heran orang kecil yang murahan di dalam berani menjadi begitu sombong, jadi kamu adalah orangnya. Saat ini, pria besar ini berdiri di depan semua orang dan menunjukkan cahayanya yang ganas tidak lain adalah Tugang. Bagi pengurus rumah tangga di depannya, Tugang hanya mengucapkan sepatah kata, jaga mulutmu tetap bersih. Jika kau berbicara buruk lagi, kau tidak akan mendapatkan keberuntungan seperti yang baru saja kau dapatkan. Jelas, Tugang sedang memperingatkan orang jahat di depannya. Tentu saja, ini adalah Kevin Ye di dalam kotak. Tugang tidak berani memulai tanpa izin. Kalau tidak, menurut karakter Tugang, pengurus rumah tangga harus dicabik-cabik olehnya setelah dia mengucapkan kata-kata yang menghina. Melihat Tugang, dewa kematian yang menghalangi pintu kotak, reaksi semua orang sangat rumit saat ini. Di antara kerumunan, Feng Yuansheng adalah yang paling masam dan khawatir. Sampai sekarang, Feng Yuansheng menyadari bahwa kemunculan dewa kematian telah diperhitungkan oleh orang-orang di kotak 5. Orang-orang muda di kotak itu telah mengendalikan seluruh perlombaan sejak awal. Setelah dipikir-pikir lagi, Feng Yuansheng semakin ketakutan. Saat ini, dia sepertinya merasa bahwa pertarungan antara dewa kematian dan mencari pengurus rumah tangga itu sengaja diatur oleh pihak lain. Dengan pemikiran ini, mata Feng Yuansheng mulai bergetar ketika dia melihat Tugang, dewa kematian. Itu adalah semacam ketakutan yang belum pernah ada sebelumnya. Lu Ziqiang, di sisi lain, juga dalam keadaan pikiran. Dia tidak pernah mengira bahwa dewa kematian sebenarnya adalah orang dari kotak 5. Jika dia tahu ini, dia tidak akan dengan bodohnya mengirim seseorang untuk meminta bantuan orang mengerikan di depannya. Jenderalku yang kalah, minggirlah. Matanya menatap Tugang, mencari pengurus rumah tangga. Jelas, pertarungan di atas ring memberi pengurus rumah tangga banyak keberanian. Meskipun dia ragu dengan hasil pertandingan, dia masih tidak yakin ketika dia berdiri di depan Tugang saat ini. Dia bahkan dengan naif berpikir bahwa pertarungan di atas ring tadi adalah hasil yang paling nyata. Menghadapi provokasi mencari pembantu rumah tangga, wajah Tugang penuh dengan kemarahan, dan tiba-tiba, gas darah berkumpul di sekelilingnya. Setelah mengalami pembaptisan susunan dewasa ada 18 ibu kota, pembunuhan dan kemarahan Tugang jauh melampaui pemahaman dan sentuhan orang normal.
Bahkan pembantu rumah tangga dan Husi di alam naga dan gajah merasa punggung mereka tidak tenang. Tampaknya Tugang menatap mereka. Itu adalah semacam penderitaan yang tidak manusiawi. Belum lagi para penembak yang dibawa oleh Pang Wenliang. Pada saat ini, Pang Wenliang dan orang-orang di belakangnya tanpa sadar mundur. Tangan yang memegang senjata gemetar, dan bahkan beberapa senjata di tangan mereka tidak dapat menahannya. Mereka takut untuk buang air kecil secara langsung. Dan pada saat inilah suara di dalam kotak itu kembali diremehkan. Tugang, karena orang-orang mengatakan bahwa kamu adalah jenderal yang kalah, kamu tidak perlu menunjukkan muka. Kamu harus menghapus kultivasinya terlebih dahulu, dan membicarakan kehidupan ini nanti. Dengan perintah Kevin Ye, seluruh tubuh Tugang menjadi bersemangat. Dia bergegas keluar seperti kuda yang melarikan diri dan berlari langsung ke pengurus rumah tangga. Namun, saat ini, pengurus rumah tangga itu masih tidak ingin menundukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya, dan mendengus dingin, ingin menghapus kultivasiku, lakukan. Sayangnya, di bawah tekanan kekuatan absolut, mulut yang keras tidak dapat memberikan efek apapun. Pada akhirnya, kata-kata mimpi mencari pembantu rumah tangga tidak sempat diucapkan. Tinju Tugang telah tiba. Bagi Tugang, terlalu mudah untuk menggerakkan apa yang disebut pencarian pembantu rumah tangga. Satu pukulan, hanya satu pukulan. Mengabaikan kerangka kinerja yang ditetapkan oleh pembantu rumah tangga sebelumnya, tinju Tugang mematahkan tangan pengurus rumah tangga dengan amarah dan kemarahan. Selain itu, kekuatan tinju langsung menuju bidang dantian melalui udara. Hanya dalam sekejap kungfu, mencari pembantu rumah tangga hanya merasakan rasa sakit seperti remuk dari kedua tangan, dan bidang ramuan perutnya hancur. Selain itu, kekuatan tinju Tugang juga mengembara melalui 7 meridian dan 6 meridian mencari pembantu rumah tangga, menghancurkan meridiannya hingga berkeping-keping. Pandangan luar biasa pada Tugang, mencari pembantu rumah tangga, matanya meledak, dan mulutnya menyemburkan darah, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Kevin Ye memerintahkan Tugang untuk menghapus kultivasi mencari pembantu rumah tangga. Namun, pukulan Tugang langsung membunuhnya. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, Pang Wenliang, Huzi, serta Su Yuming dan Lu Ziqiang, yang sedang bersorak gembira, terkejut. Lagi pula, kemampuan macam apa yang bisa menghancurkan alam gajah naga dengan satu tinju? Itu sama sekali bukan kemampuan manusia. Terkejut hingga mulutnya membesar, Huzi sekarang merasa kakinya lemas dan gemetar. Saat itu, Tugang menatap pengurus rumah tangga yang telah jatuh ke tanah, menyentuh dagunya, dan membisikkan kata yang membuat orang menyemburkan darah. Apakah karena aku memukul terlalu keras, atau orang ini tidak bisa menahan diri untuk tidak bertarung? Aku belum berusaha keras. Bagaimana dia bisa mati? Mendengarkan ejekan Tugang yang berbicara sendiri, semua orang yang berada di ujung tanduk berdarah dingin. Meskipun mereka tidak berani mengatakan apapun di bibir mereka, tetapi dalam hati mereka semua ada di perut untuk berdiskusi, dasar bajingan, ini masih disebut tidak sulit.